Sama saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mudah untuk percaya kepada Tuhan ketika hidup berjalan sesuai harapan. Ketika keadaan baik-baik saja, saat semua rencana berjalan mulus, dan ketika berkat rasa melimpah, kita cenderung lebih mudah bersyukur dan menaatinya. Namun, bagaimana jika sebaliknya? Bagaimana jika kita menghadapi kegagalan, kesulitan, atau penderitaan? Masihkah kita bisa tetap setia? Simon Petrus mengalami momen seperti ini. Sepanjang malam ia bekerja keras di tengah laut, mengerahkan seluruh tenaga dan keahliannya sebagai nelayan. Tetapi tak satu pun ikan ia dapatkan. Bisa kita bayangkan kelelahan fisik dan mental yang ia rasakan. Ia tidak hanya menghadapi kegagalan, tetapi juga keputusasaan. Bagaimana mungkin seorang nelayan yang berpengalaman seperti dirinya tidak mendapat hasil sama sekali? Di tengah kelelahan dan kekecewaan itu, Yesus datang. Dan perintahnya terdengar tidak masuk akal. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jala untuk menangkap ikan. Bayangkan perasaan Simon saat itu. Secara logika, perintah ini tidak rasional. Ia baru saja gagal semalaman, laut yang sama sudah ia jelajahi, dan ia tahu bahwa waktu terbaik untuk menangkap ikan sudah berlalu. Tapi disinilah perbedaan antara manusia dan Tuhan. Di saat kita melihat keterbatasan, Tuhan melihat kemungkinan. Simon bisa saja menolak. Ia bisa saja berkata, "Tuhan, aku sudah mencoba segalanya, ini sia-sia." Tapi alih-alih bersikeras dengan logikanya sendiri, ia memilih untuk berkata, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Keputusan ini adalah titik balik. Ia memilih untuk taat, bukan karena ia memahami apa yang akan terjadi, tetapi karena ia mempercayai siapa yang memberi perintah. Dan hasilnya luar biasa. Jala yang tadinya kosong tiba-tiba penuh dengan ikan, begitu banyak hingga hampir robek. Inilah yang terjadi ketika kita memilih untuk percaya meskipun keadaan terasa mustahil. Tuhan tidak meminta kita untuk mengerti segalanya terlebih dahulu sebelum taat. Ia hanya ingin kita percaya bahwa rancangannya selalu lebih besar dari keterbatasan kita. Banyak dari kita seringkali merasa seperti Simon. Kita sudah berusaha keras dalam pekerjaan, dalam hubungan, dalam pelayanan, tetapi hasilnya terasa nol. Kita menjadi lelah, kecewa, dan mulai meragukan apakah Tuhan benar-benar peduli. Namun, kisah ini mengajarkan satu hal penting. Tuhan selalu hadir, bahkan di tengah kelelahan dan kegagalan kita. Yang Dia inginkan bukanlah kesempurnaan kita, tetapi hati yang mau percaya dan taat. Saat Simon melihat mukjizat itu terjadi, ia tidak membanggakan dirinya, tetapi justru tersungkur di hadapan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dari hadapanku, karena aku ini orang berdosa." Mengapa ia berkata demikian? Karena ia sadar bahwa ia terlalu mengandalkan dirinya sendiri. Ia baru saja menyaksikan kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya, dan ia merasa tidak layak. Namun, justru pada momen inilah Yesus memberikan panggilan baru dalam hidupnya. Perjumpaan ini bukan sekadar tentang ikan yang melimpah. Yesus ingin memberikan kepada Simon sesuatu yang jauh lebih besar. Panggilan untuk menjadi penjala manusia. Kegagalan yang dialami Simon sebelumnya bukanlah akhir, tetapi justru menjadi titik awal perjalanan iman yang luar biasa. Ia harus belajar bahwa keberhasilannya tidak terletak pada keahliannya sendiri, tetapi pada kesediaannya untuk taat kepada Tuhan. Hal yang sama berlaku bagi kita. Tuhan bisa menggunakan kegagalan kita untuk mengubah masa depan kita. Dia bisa mengubah kelelahan kita menjadi pengharapan, kekecewaan kita menjadi panggilan, dan keterbatasan kita menjadi kesaksian tentang kuasa-Nya. Hidup ini penuh dengan badai. Ada saat di mana kita merasa lelah karena doa-doa kita belum terjawab. Ada waktu di mana kita mempertanyakan mengapa usaha kita seolah sia-sia. Namun, di tengah semua itu, pertanyaannya adalah, apakah kita masih mau percaya? Seperti Simon, kita harus belajar untuk berkata, "Tuhan, aku tidak mengerti, tetapi aku akan tetap taat." Karena ketika kita berani mempercayakan hidup kita kepadanya, kita akan melihat bagaimana Dia bekerja dengan cara yang jauh melampaui apa yang bisa kita bayangkan. Hari ini, apapun badai yang sedang kita hadapi, marilah kita memilih untuk tetap percaya dan bertolak ke tempat yang dalam. Sebab di sana, Tuhan telah menyiapkan sesuatu yang lebih besar dari yang kita kira. Mukjizat-Nya selalu menanti mereka yang mau taat. Semoga bacaan Injil hari ini dapat menginspirasi aktivitas dan kegiatan kita hari ini. Jika video ini memberkati Anda, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share.